Aqua, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini reading general kalian untuk Juli 2021, 1 bulan penuh ya. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan saja ya. Dan bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel saya, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya ya. Karena saya tidak bisa menjamin akan 100% resonate terhadap kamu secara personal. Oleh karena itu, bijaksanalah di dalam mengambil, menyikapi, dan memahami makna pesan yang disampaikan oleh kartu ini. Bila kamu merasa tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya. Jangan dipaksakan. Untuk Aquarius Juli 2021. Aquarius Juli 2021, karir, asmara, dan kesehatan ya. Oke. Aquarius ada Six of Pentacles, ada Three of Cups. Oke. Untuk energi present kamu ada Eight of Wands, Eight of Swords, Strange, Four of Swords, Page of Cups, dan Judgment. Oke. For the bottom of the deck ada King of Wands ya. Oke, Page of Swords, King of Wands. Alright. Sepertinya di sini kamu perlu menyeimbangkan emosi kamu ya. Di dalam bertindak atau di dalam memberi bantuan terhadap orang lain juga kamu perlu menimbang-nimbang secara realistis, logika. Perlu nggak ini orang dibantu gitu ya? Perlu nggak saya memberikan bantuan terhadap saudara saya? Terkadang kan kita kalau memberi bantuan terhadap saudara kan mikir juga ya, kalau saudaranya terus minta bantuan ya kan, ya kapan lagi dia berusahanya gitu. Your career brings fairness and protection to others. Iya, kamu memang di sini sepertinya mampu membantu orang lain secara finansial gitu, tapi terkadang kan kamu harus memikirkan diri kamu sendiri juga gitu. Dan terlalu banyak sering juga membantu orang lain akan membuat orang lain tersebut tidak tahu ini untuk mencari atau berkembang, bekerja untuk dirinya sendiri gitu ya. Oke, ada Three of Cups. Iya, sepertinya ini adalah perayaan ya. Ada beberapa di antara kamu juga mendapatkan bantuan nih gitu, bisa vice versa gitu ya. Mendapatkan bantuan dari atasan, dari saudara, atau dari pasangan secara financial gitu ya, untuk meningkatkan bisnis kamu. Di sini saya lihat ada Three of Cups. Ini adalah perayaan yang membuat kamu, perayaan dalam hati kamu ya. Harapan kamu dibantu sama orang itu terwujud dan ya kamu senang banget di sini. Ya, untuk the lovers, ya. Ya, sepertinya ini adalah sosok atau seseorang yang mencintai kamu ya, orang terdekat ini gitu ya. Dan oke, saya mau klarifikasikan dulu deh satu-satu ya. Oke, untuk Six of Pentacles ya, ini adalah energi kamu di Sun ya. Kamu mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan apa yang kamu inginkan di bulan Juli ini ya, karena ada Six of Pentacles dan the Sun, harapan-harapan kamu gitu ya. Ada Twin Flame di sini. Sepertinya beberapa di antara kamu yang terlibat urusan asmara nih ya, ini juga harapan kamu untuk menikah ya, mengharapkan adanya pernikahan ya. Di sini dari pasangan kamu itu muncul gitu. Nah, pasangan kamu memberikan respon gitu ya. Dan iya, ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kamu karena apa yang kamu impikan itu keluar gitu, keluar. Apa yang kamu impikan itu terwujud gitu ya. Sepertinya di sini juga ada keterlibatan kamu, usaha-usaha kamu di dalam mewujudkan ini nih, apa yang kamu cita-citakan ini nih gitu. Tidak lain tidak bukan dari usaha kamu juga. Kamu juga ada usaha di sini gitu ya. Kalau kamu berdiam diri juga nggak akan ada bantuan ini gitu ya kan. Oke. Alright, ada the Hermit di sini. Ya, masalahnya di sini sekarang hubungan kamu dengan seseorang ya, itu masih dalam tahap pertimbangan. Kamu lagi mikir-mikir ya. Kamu lagi menimbang-nimbang apakah ini adalah sosok yang pas, cocok buat kamu gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang berusaha untuk menghealing diri sendiri karena
adanya kebimbangan, ketidakyakinan, adanya juga keputusasaan gitu ya di dalam hubungan ini gitu ya. Awalnya senang sekali kamu dalam hubungan ini gitu ya, tetapi ada sesuatu yang membuat kamu merasa terblokade, ada hal-hal yang membuat kamu merasa frustasi gitu ya. Ya sepertinya kamu nggak bisa melihat situasi ini dengan jelas, seolah-olah kamu tidak bisa menemukan solusi untuk hubungan ini gitu ya. Di awal kamu sangat bersemangat gitu, karena sepertinya ada bantuan, ada pertanda baik gitu ya. Oke. Namun untuk perjalanan energi present kamu ada a change of in the wind di sini ya. Ada perubahan drastis ya, tiba-tiba situasinya berubah gitu ya. Ya, ini seperti adanya resiko di sini ya. Sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan sepertinya muncul di sini the hermit ya untuk hubungan asmara kamu. Itu karena ada muncul keraguan di sini ya, ada four of swords lagi di sini ya, untuk situasi yang tiba-tiba hadir di kehidupan kamu ya. Kamu merasa kejadian yang sama terulang lagi, kamu merasa kesepian, frustasi, butuh refreshing ya. Ada hal yang membuat kamu nggak yakin nih 100% atas bantuan ini nih, atas pernikahan ini gitu, atau kebahagiaan ini gitu ya. Ini adalah harapan kamu sebelumnya gitu. Nah ketika itu muncul, kamu bahagia, terus kamu mikir-mikir lagi gitu ya, terus kamu merasa frustasi di sini gitu, merasa bingung, merasa capek gitu ya. Untuk karir, beberapa di antara kamu saya lihat ini sangat disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, jual beli ya, banyaknya tugas-tugas yang harus kamu lakukan, keluar kota, keluar negara gitu ya. Ya ada resiko di sini yang membuat kamu nggak yakin ya. Untuk beberapa project juga kamu nggak yakin untuk ngerjainnya gitu ya, nggak 100%. Perasaan kamu sewaktu-waktu di sini goyah. Apa kira-kira hasil dari hubungan baru atau bidang baru yang kamu geluti? Ya ada beberapa di antara kamu ini sepertinya bidang baru ya, ini pemberian gitu ya. Kamu sepertinya di sini membuat persiapan untuk beberapa dampak yang kemungkinan tidak baik ini ke depan gitu ya. Dan memang di sini kamu diharapkan mampu beradaptasi atau bertransformasi dengan perubahan situasi atau kondisi kamu berada gitu. Untuk beberapa dari kamu sepertinya ada beberapa hal yang membuat kalian tidak yakin nih di hubungan asmara gitu ya, atau relationship yang tadi nih gitu di sini ya. Karena muncul di sini the hermit ya. Kenapa tidak yakin Aqua ya? Kalian ngerasa nggak nyambung nih setelah menjalani hubungan ini gitu kan, merasa nggak nyambung, nggak cocok dengan pasangan ini gitu. Ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa nggak cocok gitu ya. Ya ini bisa juga untuk hubungan asmara, karir ya, atau bisnis. Setelah melewati beberapa periode ya, seperti yang saya katakan tadi, ternyata ada hal-hal yang kurang sesuai dengan kamu. Coba ambil waktu ya, beberapa saat untuk mendapatkan udara yang segar agar kamu bisa melihat situasi kamu dengan jelas ya. Ya, apakah situasi ini benar-benar membuat kamu bahagia atau enggak sih gitu. Terkadang apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai keinginan kita ya kan. Dan ini merupakan sesuatu di luar kontrol kita gitu. Tiba-tiba aja ada situasi kondisi yang bisa tiba-tiba mengubah perspektif kita, pandangan kita terhadap suatu hubungan atau pekerjaan yang kita geluti gitu. Jadi menurut saya kamu tidak perlu bersikeras di sini melawan suatu perubahan baik di hubungan asmara ataupun di karir kamu gitu ya. Contoh jika terjadi sewaktu-waktu bencana alam nih gitu ya. Ini kan seperti cara kerja alam gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba angin itu akan berhembus kencang gitu ya, atau ya memang nggak ada angin sama sekali gitu. Cuman ketika terjadi angin topan gitu ya, yang menghancurkan bangunan yang kita bangun tadi nih gitu. Ya terkadang kan ya kita harus menghindari itu keluar dari bangunan ini supaya kita juga tidak ikut terluka gitu ya. Kita harus menjauh dari sini ya. Kita akan mencari tempat tinggal yang lebih nyaman kan gitu ya. Tetapi kalaupun tidak
bisa menghindarkan dari situasi ini ya salah satunya adalah ya kamu sendiri yang healing gitu ya, walaupun merasa terluka, ada luka-luka, bercak-bercak noda gitu ya. Tapi kamu diharapkan mampu untuk menghealing diri sendiri, bangkit lagi gitu, lebih bersemangat lagi gitu ya, resilience ibaratnya seperti itu ya. Oke. Ada Eight of Cups seperti yang saya Eight of Swords seperti yang saya katakan tadi ya, ada Four of Cups di sini. Ada rasa pesimis, ada rasa down gitu ya, nggak bersemangat di dalam hubungan ini, di dalam melanjutkan juga ya ke tahap yang lebih serius ketika ada seperti iming-iming untuk menikah, ada bantuan ya, ada jalan keluar ini untuk komitmen yang lebih serius gitu ya. Harapan kamu, keinginan kamu di sini terwujud. Ada penyatuan energi, satu visi, satu misi gitu ya. Tetapi kamu merasa pesimis di sini ya. Iya. Dan ya, untuk situasi ini kamu diharapkan bisa lebih bersabar, tabah menghadapinya, mencari solusi yang cepat ya. Kamu sepertinya di sini mau nggak sabaran nih, pengen cari solusi yang cepat untuk mendapatkan perubahan di sini. Oke, ada the fairy climax approaches ya. Untuk Four of Swords-nya ada Ten of Swords. Ya muncul lagi ya hal yang sama di sini dengan sini. Eight of Swords di sini sebenarnya kamu masih punya peluang nih untuk keluar dari situasi ini gitu. Cuman kamu tidak ambil peluang atau kesempatan itu gitu ya. Kamu punya peluang untuk keluar dari masalah ini nih, perasaan-perasaan emosional, frustasi, perasaan pesimis itu tadi gitu, merasa nggak ada harapan gitu, nggak ada jalan keluar. Ada selagi kamu mau gitu ya, tapi kamu nggak mau di sini ya. Dan alhasil ya permasalahan ini berkembang gitu, yang lebih parahnya adalah kamu di sini seperti kehilangan uang, kehilangan kesempatan, kehilangan hal-hal yang tadinya kamu miliki gitu ya. Dan itu membuat kamu merasa was-was, feeling bad gitu ya. Kamu butuh istirahat, butuh relaksasi, rasanya pengen menenangkan diri sendiri gitu ya. Sudah banyak bekerja keras di sini gitu ya kan. Ada lagi resiko, masalah yang kamu hadapi nggak ada solusinya gitu. Kamu di sini butuh bantuan saya lihat ya kan. Dan ya kamu mendapatkan bantuan itu gitu ya. Di sini ada beberapa di antara kamu sepertinya mendapatkan bantuan dari sanak saudara ya, dari keluarga gitu ya. Iya, oke. Untuk Page of Cups, ada sosok baru nih yang hadir di kehidupan kamu di sini ya. Ini menawarkan pekerjaan, informasi bagus, ya perubahan yang sangat dahsyat nih untuk kehidupan kamu. Ada The Tower nih. Ada adanya suatu yang menurut kamu kehancuran yang besar di dalam karir ataupun asmara kamu gitu ya. Tetapi walaupun ada di sini sebuah destroy gitu ya, ada sebuah kehancuran gitu ya, musibah atau accident di sini. Tapi ini adalah awal dari kamu membuka suatu lembaran baru gitu ya. Oke, ada judgment di sini. Ya, untuk judgmentnya, ya mau nggak mau kamu harus menerima situasi yang ada gitu, kamu jalanin. Dan ya, kamu membutuhkan adanya keharmonisan, kebahagiaan, dukungan orang-orang yang memiliki pandangan ya, memiliki opini yang sama dengan kamu gitu. Sepertinya ini bisa juga dari teman-teman kamu ya. Sepertinya ini dari teman-teman kamu yang memiliki ide, perspektif yang sama dengan kamu gitu ya. Saya nggak ngerasa nih kalau ini adalah gosip untuk kamu, enggak sih. Ini lebih pendapat atau saran yang kamu dapatkan dari teman-teman kamu gitu. Saya belum menemukan lebih jelas nih di sini ya pesan untuk
Aquarius di bulan Juli 2021. Ya, saya mau extended nih. Itu ada Knight of Wands, the Hierophant, and Nine of Pentacles. Iya, oke. Untuk Knight of Wands-nya, itu sama dengan Knight of Swords ya, dimana kamu nggak sabaran lagi ingin menemukan solusi, ingin keluar dari situasi ini gitu ya, situasi yang sulit ini. Kamu ingin mendapatkan peluang, kesempatan lagi gitu ya. Kamu nggak mau lagi berdiam diri ya, terkungkung ya, terasa terisolasi, seolah-olah kamu nggak bisa bergerak, nggak mau keluar dari masalah ini gitu ya, sehingga mengabaikan peluang-peluang yang ada sebelumnya gitu ya. Dan di sini saya melihat adanya taking action, yaitu kamu mau ngambil kesempatan ya, kamu mau meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu sendiri. Di sini adanya peningkatan karir, dan iya nih, sepertinya hal itu terwujud ya, karena adanya Knight of Cups di sini. Keinginan atau berita baru itu ada di sini, berita yang bagus gitu ya. Ada harapan kamu ini sepertinya yang berhubungan dengan dokumen, urusan-urusan ke luar negeri ini ya, tapi terhambat oleh situasi, aturan-aturan yang kamu dapatkan dari luar ini. Bisa jadi aturan negara ya. Dan ada Nine of Pentacles. Iya, muncul lagi nih di Hierophant di sini ya. Ya, tetapi pada akhirnya ya, di bulan Juli ini kamu memperoleh ketenangan batin, ketenangan pikiran juga di sini. Apa yang kamu harapkan ya, apa yang menjadi hambatan kamu untuk melakukan suatu perjalanan di sini ke luar negeri, itu sepertinya terwujud di sini ya. Kamu bahagia di sini. Iya. Sepertinya kamu lagi nyari-nyari jalan keluar nih. Bagaimana kamu untuk bisa bersatu dengan seseorang ya, dan kamu merasa pesimis, down di sini karena tidak ada solusi ya, merasa terisolasi, terhambat gitu tujuan kamu gitu ya. Dan pada akhirnya kamu menemukan mendapatkan berita baik gitu ya, tiba-tiba aja ada berita baik bahwasanya ya akan ada kelonggaran atau perizinan ya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri gitu ya. Kamu di sini mendapatkan bantuan ya dari orang atas apa yang kamu inginkan, baik di karir ataupun di asmara. Iya. Dan ya kamu bahagia di situ gitu ya. Cuma masalahnya kan untuk mengeksekusi keinginan kamu ini nih gitu, bantuan ini gitu ya, kebahagiaan ini gitu ya, ada keinginan untuk menikah ini gitu ya, keinginan kamu untuk menikah, kamu membuat kamu berpikir lagi di sini gitu. Entah kenapa kamu berpikir lagi, dan kamu di sini menimbang-nimbang gitu ya, resiko apa yang kamu ambil jika kamu melanjutkan hubungan kamu dengan seseorang ini nih gitu. Iya. Kamu di sini lebih banyak bersabar ya. Bersabar sekarang, lebih tabah menghadapi kenyataan gitu ya. Dan ya sebenarnya kamu nggak sabaran lagi ini untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk bertindak gitu ya, tapi kamu berusaha menahan diri gitu ya. Dan ya pada akhirnya mau nggak mau gitu ya kan, situasi ini nih, situasi untuk perayaan atau kebersamaan kamu dengan seseorang ini ya, akhirnya kamu ambil juga gitu ya, kamu ambil juga kesempatan itu gitu ya. Dan ya ada kebahagiaan di sini ya, ada ketenangan batin dan pikiran. Sepertinya ada beberapa di antara kamu yang mau menikah nih, bingung ya kan, ragu, tapi kamu pada akhirnya tetap berada dan menjalankan pernikahan ini gitu ya. Ya, sepertinya ada hambatan-hambatan yang membuat kamu, kenapa kamu menjadi ragu di sini ya.
Ada hal-hal yang membuat kamu merasa pesimis gitu. Ada perasaan capek, perasaan lelah gitu ya. Terlalu banyak hal-hal yang harus kamu kerjakan gitu. Itu membuat kamu frustasi dan kamu ingin istirahat, galau gitu ya. Seperti mau menyerah gitu ya. Tapi ya ada ini ya, berita baik lagi yang membangkitkan semangat kamu ya. Berita baik ini berita yang tiba-tiba ini akan hadirnya surat perizinan, adanya dokumen-dokumen, adanya pernikahan, urusan-urusan pernikahan yang dilancarkan di sini gitu ya. Dan ya pada akhirnya apa yang menjadi keinginan kamu di awal ini nih terwujud gitu ya. Wow, ada bantuan, ada kebahagiaan, ada pernikahan di sini ya. Ada perjalanan ya, terwujudnya keinginanmu untuk melakukan suatu perjalanan. Ya, ada proyek pekerjaan, tugas-tugas bisnis yang sangat padat, aktivitas yang sangat padat di sini saya lihat ya. Wow. Oke, untuk spiritual guidance kalian untuk Aqua. Oke, bulan Juli 2021 ya. Oke, untuk Aqua Juli 2021 spiritual guidance ya please. Ini sepertinya kamu punya perencanaan sebelumnya gitu ya. Kamu udah nungguin gitu ya, cuman tiba-tiba gitu langsung hadir ya. Kamu udah patah semangat. Ada beberapa di antara kamu saya lihat di sini udah nyerah nih atas sesuatu yang sudah pernah kamu perjuangkan, kamu kerjakan, kamu sabar menunggu hasilnya gitu ya. Nggak kunjung tiba, ketika itu kunjung hadir gitu ya tiba-tiba, dan itu membuat kamu shock gitu kan. Waduh gitu, kok sekarang gitu ya kan, di saat saya sudah merasa udahlah gitu, udah direlakan gitu ya kan, rupanya terwujud gitu ya. Kamu jadi shock, jadi bingung nih, jadi seolah-olah nggak yakin gitu ya kan untuk mengeksekusinya kembali gitu. Oke, ada Five of Michael ya. Situasi ini ketika kamu merasa butuh ketenangan ya, kamu terlalu lelah di dalam mengerjakan banyak hal di sini, itu tidak akan membuat energi kamu, tidak akan mendukung energi kamu lebih positif gitu ya. Coba lepaskan diri kamu dari hal-hal yang membuat kamu merasa frustasi, merasa capek ya. Ya, ambillah kesempatan kamu untuk nge-refresh diri kamu sendiri, seperti taking holiday, jalan-jalan gitu ya. Jika kamu merasa frustasi ya jalan-jalan lah gitu ya, piknik gitu ya. Terlalu banyak bekerja di sini membuat kamu depresi juga ya kan. Ada King of Michael, wisdom and objectivity are important now. Iya, kebijaksanaan dan sikap-sikap objektif di dalam menyikapi situasi atau orang lain itu sangat penting sekarang ya. Berpikir yang lebih realistis dibandingkan menggunakan emosional semata ya. Tetaplah menjadi sosok yang berintegritas ya, yang jujur pada situasi. Kalau kamu merasa kamu nggak suka ini nih gitu, enggak gitu ya, katakan nggak suka gitu. Buatlah komunikasi yang jelas antara kamu dengan pasangan kamu. Ketika kamu dihadapkan pada kebimbangan gitu, kamu takut menghadapi hubungan ini atau perjalanan ini gitu, ada hal-hal yang membuat kamu pesimis, membuat kamu merasa stuck gitu ya, coba komunikasikan, terbuka gitu ya. Oke, ada Three of Raphael. Ini sebenarnya adalah waktunya kamu untuk membuat suatu perayaan Aqua. Kamu memiliki komunitas yang baik nih dengan teman-teman kamu, hubungan yang baik dengan teman-teman ya. Ya, karena di sini saya lihat Three of Cups-nya muncul 2 kali ya. Ini dia. Di sini lagi gitu ya. Sepertinya teman-teman kamu juga di sini memberikan kontribusi ya untuk karir atau asmara kamu. Mereka memberikan saran ya, nasihat. Iya.
ketika kamu berada di situasi dimana kamu nggak punya pilihan nih, mau nggak mau ya dijalani gitu, karena memang awalnya kamu sudah membuat keputusan gitu ya, dan keputusan ini sepertinya bersifat valid, bersifat legal gitu ya kan ya. Contohnya kalau kamu sudah buat surat sudah membuat surat pengajuan ini nih, pengajuan visa gitu ya, ya mau nggak mau kan kamu harus tetap jalanin itu, atau surat pengajuan untuk menikah nih gitu ya, sudah diurus nih ke catatan sipil gitu ya. Ya ketika itu sudah keluar gitu ya, mau nggak mau kan tetap harus dijalani gitu, walaupun ada muncul keraguan, ada muncul sikap pesimis di sana, ada hal-hal negatif yang membuat kamu kenapa kamu berpikir ulang lagi gitu ya. Iya. Iya, kamu bersiap-siap lah ya untuk Capricorn lagi, sorry, untuk Aquarius, untuk berita atau surprise yang hadir di bulan Juli ini. Ada surprise ya, dan surprise ini adalah kebahagiaan. Surprise atas pernikahan ya. Wow. Surprise untuk kemakmuran, iya, kemakmuran, kebahagiaan ya, ketenangan batin dan pikiran. Wow, dahsyat sekali ya. Oke, untuk aku, bila kamu merasa ini resonate untuk kamu, boleh diambil pesan-pesan positifnya ya. Bila kamu merasa resonate, jangan lupa di like dan di subscribe untuk mendukung channel ini, untuk kita bisa tetap ketemu ke depannya ya. Oke, bila kamu merasa ini tidak sesuai dengan kamu, boleh diabaikan, ambil sisi positifnya. Sampai jumpa.